Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara, banyak pemikiran yang diketahui oleh ahlinya dari mana pemikiran itu mulai muncul kepada mereka, tapi mereka tidak menyadari kemana ia akan berakhir. Sejauh melihat panjangnya jalan, maka akan ada ketabahan terhadapnya. Kesehatan awal perjalanan bermula dari tidak ada pemikiran. Pemikiran yang benar, yang berakhir dengan tindakan dan perilaku yang salah, adalah lebih utama daripada pemikiran yang tidak berubah, meskipun tingkat kesalahannya kecil. Pemikiran tidak dimiliki oleh individu sampai ia bertindak atasnya. Bahkan, bukan milik bangsa, masyarakat, dan generasi yang silih berganti. Pemikiran tidak mungkin berubah dari satu atau dua generasi. Anda melihat orang-orang berpegang pada satu kostum dan berpakaian selama beberapa generasi karena ada kesulitan untuk berubah. Meskipun mereka ingin melakukan perubahan itu, sebab untuk berbalik itu ada ketakutan yang menghantui di dalam jiwa mereka. Ini di dalam urusan gaun atau pakaian. Lalu apa yang terjadi dalam keyakinan dan pemikiran, di mana orang-orang melawan para nabi, sombong, membanggakan diri, meski para nabi telah memerintahkan mereka untuk mengganti pakaian mereka dengan yang lain, dengan cara yang baik-baik. Para pengambil keputusan, tindakan, dan perilaku individu sering membuat kesalahan karena ketidaktahuan mereka tentang konsekuensi dan tahapan-tahapannya, selain karena cara pandang mereka terhadap yang picik. Siapapun yang mengambil pemikiran dengan progres yang ringan, niscaya dia akan menetap pada setiap pemikiran tanpa kecuali, meskipun itu keburukan, karena keburukan yang dilakukan dengan progres yang ringan maka tidak akan diketahui. Inilah sebabnya mengapa Anda menemukan setiap pemikiran yang bukan dari Allah dimulai dengan seolah-olah benar, dengan prinsip-prinsip yang sesuai fitrah dan akal sehat, kemudian ditambahkan ke dalamnya sedikit demi sedikit sampai berubah semua, dan bagian akhir disebut dengan nama yang pertama. Seandainya pemikiran itu didatangkan pertama kali dengan kondisi seperti di akhir, maka niscaya pemikiran itu disangkal dan akan dianggap mengerikan. Penyembahan kepada berhala, bintang, hewan, sapi pada awalnya bukan bermaksud menyembahnya, tetapi karena itu dilakukan secara berulang dan sudah menjadi tradisi, bahkan diyakini sebagai sebuah keyakinan. Liberalisme pada 2 abad yang lalu, jika para teoretikusnya tahu bahwa liberalisme akan berakhir dengan membenarkan dan melegalkan homoseksualitas, pria menikah sesama pria, menikah sesama pria di majelis umum dengan dokumen yang resmi, dan pria itu dicantumkannya di paspor pria lain sebagai suami. Begitu pula kondisi perempuan dengan perempuan, bahwa liberalisme akan berakhir dengan membenarkan kesalahan-kesalahan, akan membenarkan ketelanjangan, sehingga yang ditutupi hanya bagian bokong dan puting saja. Jika mereka tahu akan seperti itu, maka niscaya pemikiran ini tidak akan diserukan. Mereka mengerti dari mana pikiran itu dimulai, tetapi mereka tidak mengetahui akhir dan ujung dari hasil pemikiran itu. Mereka tidak menyadari bahwa akal selalu bergerak maju untuk melepaskan belenggunya. Kembali ke belakang bukanlah gaya akal, tetapi ketahuilah bahwa bahkan setan menuntun dan menghiburnya sampai ia berakhir pada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia sesuai dengan fitrahnya. Kita melihat emansipasi wanita di Mesir dimulai dengan mengakarnya aturan liberalisme. Sesuai dengan hal itu muncul tuntutan untuk melepaskan hijab wanita.
padahal itu hanya kerudu. 100 tahun kemudian istri Presiden Mesir, kita melihat merayakan berlalunya 1 abad atas pemberlakuan aturan tersebut. Kemudian diajukanlah tuntutan dan dokumen yang menyerukan pembebasan perempuan dari kepemimpinan laki-laki. Perempuan berhak untuk menikahi 4 suami. Hak suami untuk menceraikan dihapus, dilarang mengkhususkan perempuan untuk menjalani masa iddah. Pengamat yakin bahwa Qasim Amin yang mengingkari syariat dan mulai menuntut penghapusan jilbab dengan prinsip kebebasan dan emansipasi wanita tidak menyadari dalam pikirannya bahwa mereka yang mengikuti prinsip-prinsipnya akan berakhir dalam 100 tahun dengan menuntut hal-hal yang jelas-jelas merupakan kekafiran, pelanggaran. Tetapi inilah jalan yang tidak seorang pun harus menempuh bagian awalnya dan tidak tahu di mana akhirnya. Karena dalam urusan duniawi selalu ada kebodohan. Maka bagaimana dengan urusan agama? Saudara-saudara sekalian, kita melihat hukum-hukum langit datang seperti Al-Quran dan Sunnah yang kokoh untuk menutup semua saluran yang dilihat seseorang sebagai kebaikan saat kemudian setelah beralih generasi berikutnya berubah menjadi kejahatan. Manusia tidak menyadari keharusan kata-kata dan tindakan, bahkan mungkin itu adalah kebutuhan yang lambat dan rumit yang sulit untuk difahami. Agama memutuskan untuk melarang, sementara dia berdiri di depannya dengan bingung jika dia percaya bahwa pembuat undang-undang yang mengatur adalah sang pencipta itu sendiri, pencipta waktu, pencipta hamba, dan pencipta segala sesuatu. Maka diperhitungkan dengan akurat di sisinya. Tentu saudara-saudara sekalian, banyak hal yang dia akan temukan dihapus darinya karena pemikiran dan keyakinan bukanlah milik satu individu atau satu generasi saja, akan tetapi merupakan hak bersama yang saling berhubungan, yang bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak akan terlepas dari bagian akhir. Maka mentransmisikan pemikiran dan kebutuhan-kebutuhannya merupakan amanat yang besar bagi generasi yang akan datang. Maka tugas kita adalah bagaimana kita melindungi diri kita dan generasi-generasi kita di masa yang akan datang, yang hari ini mereka masih kecil dan mereka akan melanjutkan estafet kebaikan ini, estafet ketaatan, estafet pengingkaran terhadap pelanggaran dalam hal pemikiran dan keyakinan, pengingkaran terhadap apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aturan dan hukum yang harus kita taati dan kita patuhi. Maka mari membangun kesadaran itu agar supaya kita bisa lawan pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kebebasan-kebebasan itu. Tetapi sesungguhnya kita harus mengarahkan generasi ini berada dalam pemikiran-pemikiran yang dibingkai dengan nilai-nilai ketauhidan, dengan nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.